Nama saya Francis Magastowo. Peran saya di sini sebagai pemilik dan tukang masak pizzanya. Tahun 2020 atau 2021 ya, aku udah agak lupa, tapi di tengah pandemi yang tadi, dan dibuka karena pandemi juga ya. Karena aku kehilangan pekerjaan, bisa dibilang kehilangan pekerjaan. Pekerjaanku sebelumnya ada di dunia audiovisual. Pekerjaannya membuat film dokumenter, kemudian di tengah pandemi karena kita nggak bisa dekat dengan orang lain, jadi banyak pekerjaanku yang untuk film dokumenter di cancel, jadi ya PHK lah. Seperti di PHK, tidak punya pekerjaan. Kemudian inspirasinya ya adanya Francis Pizza ini, inspirasinya dari keterpaksaan survival karena sudah nggak ada pekerjaan lain. Gimana aku caranya menyambung usus, jadi karena lapar lah gitu ya, nggak punya pemasukan. Kemudian kenapa pizza ya, dari backgroundku dulu sekolah di Amerika, kerja di restoran, dari nonton video tentang pizza, dari pengalaman di tengah pandemi banyak masak di luar ruang outdoor cooking sama teman-teman karena nggak bisa di tempat keramaian, jadi kemudian ada cooking skill. Kemudian juga di tengah pandemi banyak orang yang berjualan makanan, memulai bisnis makanan. Itu sih inspirasi awalnya. Kemudian setelah aku pikir-pikir kalau mau memulai sesuatu kita harus punya skill yang berbeda dari orang lain gitu kan. Nah, kebetulan juga pada saat itu di Jogja yang membuat pizza dengan oven tungku juga nggak banyak ya kan, jadi skill, jadi di benakku pada saat itu gimana caranya aku survive menggunakan belajar skill yang orang nggak banyak bisa gitu kan. Produknya menarik. Berapa ya, bisa dibilang 50-60%, 70% mungkin itu kita buat sendiri di sini. Kalau tepungnya beli ya, aku nggak punya akses ke mill sama membeli raw meatnya itu, jadi tepung kita beli, adonan aku buat sendiri. Terus daging salami sudah kita buat sendiri sekarang. Keju mozzarella, keju ricotta sudah kita buat sendiri juga. Kemudian apalagi ada roket, itu juga dari kebun kita sendiri. Ini Tika di sebelahku. Ketika atau Kartika? Udah beres. Tadi ulang di sini. Aman Ji. Aman Ji. Aman Bi. Mungkin ya kalau namanya restoran mau umur panjang mungkin ya harus pakai nama pribadi ya. Jadi semacam kita memberi garansi kalau barang yang kita buat itu ya barang kita, dan kita percaya sama produk kita. Karena kalau belum ada yang kenal dengan produk kita, yang harus percaya pada produk kita sendiri ya kita sendiri dulu. Kalau kita pede ya kita berarti pede dengan produknya, kita pede dengan untuk menjualnya. Kalau pembelinya pede dengan produk yang kita jual, mereka akan membeli.
ketika mereka membeli dan mengkonsumsi dan mereka percaya, kemungkinan besar mereka akan suka gitu, dan mereka akan kembali lagi. Nah, pada akhirnya ya nama itu ya tentang kepercayaan. Kalau tipe pizza yang kita buat ya tipe pizza Napoli itu standarnya di dalam oven ada di dalam oven tuh adonan jadi pizza itu di dalam oven sekitar 1 menit sampai 1,5 menit ya, itu udah standar dari sananya itu peraturannya supaya tekstur adonannya, tekstur rotinya itu ketika jadi ada sedikit ada kelenturannya, juga ada crispy-nya, juga look-nya, ada gelapnya, ada coklatnya, ada kremnya gitu. Jadi menggunakan kayu bakar dengan api yang panas, suhu ovennya juga sangat panas seperti itu. Jadi kemudian juga mozzarella-nya juga nggak terbakar, benar-benar terbakar, tapi seperti dihangatkan. Jadi smoothness dari mozzarella-nya masih terasa juga. Tomatnya juga nggak terlalu termasak, jadi freshness-nya juga masih terasa. Untuk menyiapkan pizza juga di hari Jumat, adonannya aku buat di hari sebelumnya sekitar 24 jam sebelum kita buka adonan sudah dibuat. Untuk roket ya kita sirami kebunnya, selalu dijaga ya. Salami kita buat 2 minggu sekali, itu 3 hari prosesnya, dari daging matang kita potong, kita grind sendiri, kita bumbui sendiri, kita giling semalam, kita rebus, terus kita dinginkan semalam baru bisa slice tipis. Itu 3 hari prosesnya. Keju itu 1 hari khusus sendiri karena waktunya juga lama, 8 sampai 10 jam. Itu hanya sampai di curd-nya, nanti kalau untuk sampai bentuk mozzarella itu terus berapa jam sendiri. Jadi untuk memasak yang cepat 1 menit itu di belakang PR-nya ada berhari-hari. Nah, harapannya kalau aku, untuk saya pribadi, harapannya pembeli saya itu mengerti bahwa yang dimakan itu walaupun bisa dibilang cepat saji tapi juga butuh effort dan makanan yang serius gitu ya. Juga prinsip saya, aku nggak mau dikalahkan oleh modal. Jadi semua orang bisa bikin restoran tapi nggak semua orang bisa menjalankan restoran seperti itu, seperti restoranku. Semua orang kaya bisa membuat restoran pizza di rumah, tapi nggak semua orang kaya mau menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat hal-hal kecil, material-material untuk dijadikan satu hari hanya untuk waktu buka. Ketemu teman-teman pizza, orang-orang sebelumnya bekerja di sini, semuanya kan memberikan lasting impression yang baik, menyenangkan dan menjadi bagian dari sejarah Prancis. Terus customer di awal buka ada yang datang stres, gagal menikah, balik gara-gara makan di sini, posting story, balik ke sini sama yang nyambut story-nya itu jadi pacar, kembali pulang, balik dari Jakarta ke sini lagi udah tunangan, balik ke sini udah menikah dan hamil. Jadi mungkin sama dengan tadi premis makanan-makanan legendaris Jogja itu yang namanya pakai nama pribadi itu kayak gitu, jadi bertumbuh bersama dengan keluarga, orang bertumbuh bersama dengan orang customernya lah. Jadi ada yang makan yang kayak gitu, ada yang keluarga yang datang ke sini anaknya TK sekarang kelas 6 SD, ada yang seperti itu. Prancis ya Prancis. Semua welcome. Leave your politics out of the door before you come in. Semua orang boleh datang, regardless sexual preference, agama, apa, aku nggak peduli.
semua yang bekerja di sini pun ya berbeda-beda, ada yang Papua, ada yang Chinese, juga dulu ada yang gay, ada yang apa, semua pelanggan dulu ada yang transgender. Menurutku kayak itulah, pokoknya be yourself, respectful, Francis lah rumah untuk semua orang yang mau makan pizza ya. Mendadak warung burger. Keep your battery charged. You know it won't stick, yo. Man, it's not his fault you kick slow. Shoulda let your trick hold, chick hold your sick glow. Plus nobody couldn't do nothing once he let the brick go. And you know I know that's a bunch of snow. The beat is so butter. Peep the slow cutter as he utter the calm flow.